Santi menghela napas panjang saat menutup laptopnya. Setelah seharian bekerja sebagai supervisor di pabrik coklat di Bandung, tubuhnya terasa lelah. Waktu menunjukkan pukul 21.30, dan meskipun ia sudah terbiasa dengan kesibukan dan tanggung jawabnya di pabrik, ada yang terasa kosong di hatinya. Di usia 29 tahun, Santi masih lajang. Penampilannya biasa saja, tubuhnya cenderung kurus, wajahnya tidak mencolok, bahkan seringkali orang-orang melupakannya setelah pertemuan pertama. Keahlian berbahasa Inggris yang dimilikinya membuat Santi cukup dihormati di tempat kerjanya. Banyak teman-temannya yang datang bertanya ketika mereka kebingungan dengan manual mesin atau bahan baku yang sering kali berlabel dalam bahasa Inggris. Namun, meskipun dikelilingi oleh banyak teman perempuan, Santi tidak populer di kalangan pria. Satu-satunya pengalaman romantisnya terjadi ketika ia masih SMA, dan itu pun hanya bertahan beberapa bulan. Hari itu, saat sedang berselancar di media sosial, sebuah iklan menarik perhatiannya. Sebuah postingan tentang parfum dengan nama tradisional, Ayu Kembang. Parfum ini diklaim dapat memikat hati pria dan membuat pemakainya terlihat lebih menarik di mata lawan jenis. Menarik, pikir Santi. Di bawah iklan tersebut, ada banyak testimoni dari para pengguna yang mengklaim bahwa parfum ini benar-benar bekerja. Rasa penasaran Santi makin memuncak. Hanya Rp350.000 untuk 60 mililiter. Santi mengernyit, berpikir harganya agak mahal. Namun, jika khasiatnya benar-benar bisa membuatnya lebih menarik, bukankah itu sepadan? Setelah beberapa saat berpikir, Santi akhirnya memutuskan untuk memesan sebotol parfum tersebut. 3 hari kemudian, paket yang ia tunggu-tunggu tiba di depan pintu kontrakannya. Dengan cepat, Santi membuka bungkusnya dan menemukan botol kaca kecil dengan label sederhana bertuliskan Ayu Kembang. Desain botolnya terlihat kuno, hampir menyerupai botol ramuan tradisional. Dengan antusias, ia mencium aroma parfum itu. Campuran bunga dan susu vanila yang manis langsung tercium, membawa nuansa nostalgia yang aneh. Keesokan paginya, setelah mandi, Santi tidak sabar untuk mencoba parfumnya. Ia menyemprotkan parfum ke depan dan belakang tubuhnya. Wanginya menyebar dengan lembut di udara. Namun, saat parfum itu menyentuh kulitnya, ada sesuatu yang aneh. Bayangan hitam tipis keluar dari semprotan, lalu seolah-olah menyelimuti tubuh Santi. Bayangan itu begitu cepat meresap ke dalam kulitnya, membuat Santi terdiam sejenak. Tapi kemudian, ia mengabaikannya. Mungkin hanya bayangan semprotan parfum, pikirnya. Di tempat kerja, efek parfum itu segera terlihat. Para pria yang biasanya tak terlalu memerhatikannya, kini mulai tersenyum saat melihatnya. Santi merasa aneh, tetapi juga tersanjung. Saat makan siang, para lelaki mulai dari buruh pabrik, sesama staf, hingga para pimpinan berkumpul di sekitar meja Santi, berbicara dengan antusias. Biasanya ia akan makan sendirian atau bersama teman perempuannya, tapi kini perhatian dari para pria membuatnya merasa berbeda. Seolah-olah ia menjadi pusat perhatian. Hari-hari berikutnya, Santi semakin percaya diri dengan parfum itu. Setiap kali ia memakainya, pria-pria di sekitarnya tampak terpikat olehnya. Namun, ada satu hal yang tidak disadari oleh orang lain. Setiap kali Santi menyemprotkan parfum, bayangan hitam itu semakin tebal, semakin pekat, dan semakin lama menaungi tubuhnya. Jessica, tetangga kontrakan Santi, mulai merasa ada yang tidak beres. Jessica adalah wanita yang taat beragama, rajin berdoa dan membaca kitab suci. Selain itu, ia memiliki kepekaan spiritual yang membuatnya dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setiap kali Santi keluar dari kamarnya setelah memakai parfum,
bayangan hitam yang mengikuti Santi kemanapun dia pergi. Bayangan itu semakin pekat dari hari ke hari, dan Jessica yakin ada sesuatu yang jahat yang tengah bermain di sekitar Santi. Pada suatu Sabtu malam, Leo, seorang supervisor muda yang tampan, berkunjung ke kontrakan Santi. Ia tertarik pada Santi berkat efek misterius dari parfum itu. Santi, yang biasanya pendiam dan pemalu, menjadi lebih genit dan terbuka. Mereka mengobrol di ruang tamu, namun malam itu terasa lebih aneh dari biasanya. Aura di sekitar Santi tampak semakin gelap. Saat Leo hendak pamit, Santi tiba-tiba mendekat dengan senyum menggoda. "Kamu nggak mau tinggal lebih lama, Leo?" Suaranya terdengar lembut, namun ada sesuatu yang mengintimidasi di balik nada itu. Santi mengusap wajah Leo dengan manja, namun saat tangannya menyentuh pipi pria itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam yang selama ini menyelubungi tubuh Santi tiba-tiba membesar. Asap hitam pekat mengepul dari tubuhnya, naik ke langit-langit, dan turun kembali ke dalam tubuh Santi, membuatnya berteriak keras. Santi jatuh ke lantai, menggeliat, tubuhnya kejang-kejang, seolah ada sesuatu yang merasukinya. Leo, yang ketakutan setengah mati, berlari keluar rumah. Terengah-engah, ia hampir terjatuh saat mencoba membuka pintu. "Tolong, tolong!" teriaknya, memanggil tetangga sekitar. Jessica, yang mendengar keributan itu, segera keluar dari kamarnya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat Santi yang sudah merangkak dengan cepat, seperti binatang liar, menuju pintu depan. Yang paling mengerikan adalah Santi memegang seutas tali rapia di tangannya, dan tanpa ragu ia memanjat pohon mangga yang ada di halaman kontrakan dengan gerakan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Jessica menelpon Pak Abdul, tetangga yang terkenal religius dan memiliki pengalaman menghadapi hal-hal mistis. "Pak Abdul, cepat ke sini. Santi, dia dirasuki. Saya takut dia melukai diri sendiri." Tak lama, Pak Abdul tiba bersama 2 warga lainnya. Mereka melihat Santi sudah di atas pohon, mencoba mengikat tali rapia ke cabang pohon, bersiap untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Mata Santi kosong, wajahnya pucat, tetapi bibirnya menyeringai dengan kegilaan. Pak Abdul mulai membaca doa, suaranya tenang namun tegas. "Dalam nama Tuhan yang berkuasa, aku perintahkan kau roh jahat untuk meninggalkan tubuh ini," teriaknya. Suasana semakin tegang saat angin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon mangga berderak-derak. Jessica yang berdiri di bawah pohon juga mulai berdoa. Tangannya gemetar, tetapi ia yakin bahwa hanya doa yang bisa menyelamatkan Santi. Asap hitam pekat tiba-tiba keluar dari mulut Santi, berputar-putar di udara sebelum menyusup kembali ke tubuhnya. Santi berteriak keras. Suaranya bukan lagi suaranya sendiri, lebih seperti suara makhluk lain yang mengerikan. "Jangan bawa aku pergi, ini tubuhku sekarang." Pak Abdul tidak menyerah. Dengan suara lebih lantang, ia mengulangi doanya. "Lepaskan dia, dalam nama Tuhan, lepaskan dia sekarang juga." Asap hitam itu akhirnya perlahan keluar lagi dari mulut Santi. Tetapi kali ini lebih tipis, lebih lemah. Santi hampir jatuh dari pohon, tetapi 2 warga dengan sigap menangkapnya. Tubuhnya lemas, matanya terpejam, tetapi ia masih hidup. Asap hitam itu melayang-layang di udara sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dan menuju botol parfum kembang ayu yang masih terletak di meja rias Santi. Jessica yang melihat asap itu masuk ke botol parfum segera bertindak. Ia meraih botol itu dan membantingnya ke tanah, memecahkan kaca botolnya. Bayangan hitam yang keluar dari parfum itu mengepul ke udara, berputar-putar, dan akhirnya lenyap. Malam itu, Santi pingsan dan Jessica menemaninya hingga pagi. Ketika Santi terbangun, ia menangis terseduh-seduh, merasa bersalah dan takut atas apa yang telah terjadi.
Maafkan aku, Jessica, bisiknya. Aku tidak tahu parfum itu terkutuk. Jessica hanya mengangguk, berusaha menenangkan temannya. Namun, rasa penasaran dalam hatinya tak bisa diabaikan. Ia mulai menyelidiki asal-usul parfum itu, mencari tahu siapa sebenarnya penjualnya. Dari berbagai testimoni yang ia temukan di internet, Jessica mendengar desas-desus bahwa pembuatan parfum itu melibatkan kain kafan gadis perawan yang mati muda, sesuatu yang mengerikan dan jahat. Kini, misteri yang lebih dalam menanti untuk dipecahkan, tetapi satu hal pasti, Santi tidak akan pernah menggunakan parfum itu lagi.